Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Mawardi Permana, absen nomor 13, kelas 11 TKJ. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang database server. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Contoh data seperti di sebelah sini. Jadi, jika data diolah, maka akan menjadi informasi. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Singkatnya, database itu tempat di mana data tersimpan. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system, biasa disingkat dengan DBMS. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. 1. Pengelompokan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data. 2. Untuk menghindari penyimpanan data yang ganda. 3. Menjadi solusi yang tepat untuk pemakaian kertas untuk media penyimpanan data yang pada dasarnya kurang efektif dan juga menghabiskan banyak ruang. 4. Menyediakan sistem akses cepat. 5. Memungkinkan adanya updating secara bersama. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. 1. Operational database menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. 2. Analytical database menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan external database. 3. Data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. 4. End user database terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. 5. Distribute database model basis data di mana data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada jaringan komputer. Data tersimpan pada beberapa komputer. 6. External database menyediakan akses ke eksternal. 7. Hypermedia database on the web kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di situs web. 8. Navigational database queries menemukan benda, terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. 9. In-memory database bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. 10. Document Orient Database program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. 11. Real-time database sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. 12. Relational database database yang paling umum digunakan saat ini menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Juga database dengan tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 13. Object Orient Database informasi disimpan dalam bentuk objek. 14. Distribute Database informasi disimpan dalam bentuk objek. 15. NoSQL Database database yang tidak memiliki perintah SQL dan konsep penyimpanannya semi-struktural atau tidak struktural dan tidak harus memiliki relasi layaknya tabel-tabel MySQL. Dan jenis tipe data lainnya seperti graphing database, cloud database, dan centralization database. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Konsep dasarnya adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu database dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database.
Ini dikenal sebagai database model atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional atau yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query atau query database disebut Database Management System atau biasa disingkat dengan DBMS. DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu Relational Database Management System atau RDBMS dan Overview of Database Management System atau ODBMS. RDBMS meliputi Interface Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan Storage Engine. ODBMS meliputi Language Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. Termasuk di dalam high-level software antara lain Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interface, Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase3, Paradox, Fox Pro, Visual Fox Pro, Arago, Force, Recital, DBFast, DBXL, Quicksilver, Clipper, Flagship, Harbor, Visual DBase, dan Lotus Smart Suite Approach, yang termasuk di dalam low-level software antara lain Betrive dan Tsunami Record Manager. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Yaitu upaya untuk membangun sebuah basis data dalam suatu lingkungan bisnis. Untuk membangun sebuah basis data, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui, yaitu 1. Perencanaan database atau basis data, 2. Mendefinisikan sistem, 3. Analisa dan mengumpulkan kebutuhan, 4. Perancangan database atau basis data, 5. Perancangan aplikasi, 6. Membuat prototype, 7. Implementasi, 8. Konversi data, 9. Pengujian, 10. Pemeliharaan operasional. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. Sebuah perangkat lunak pada sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread dan multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Kedua orang Swedia dan satu Finlandia yang mendirikan MySQL adalah David Axmark, Alan Larson, dan Michael Monty Widenius. Untuk mengelola database di komputer diperlukan sebuah program. Program ini dinamakan DBMS. DBMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola database, juga membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar. Untuk mengoperasikan DBMS tersebut, kita harus paham bahasa basis data atau yang disebut dengan SQL. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk DDL dan DBML pada database. DDL atau Data Definition Language ini untuk menggambarkan desain basis data secara keseluruhan, digunakan untuk membuat tabel, membuat indeks, ataupun mengubah tabel. DML atau Data Manipulation Language untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, seperti penambahan data baru ke dalam basis data, menghapus data dari suatu basis data, dan pengubahan data di suatu basis data. DDL sintaks 1. Create, membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. 2. Alter, membuat struktur tabel yang telah dibuat. 3. Drop, menghapus database dan tabel. DMS sintaks 1. Insert, menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. 2. Select, mengambil data atau mengampilkan data dari suatu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. 3. Update, memperbarui data lama jadi data terkini. 4. Delete,
menghapus data dari tabel. Jadi DDL dan DML itu cuma pengelompokannya saja. Bahasa basis datanya tetap SQL. Ada yang namanya DCL atau Data Control Language, berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Contoh sintaksnya grant dan revoke. Kumpulan contoh penggunaan sintaks SQL. Maksud dari not null itu adalah data pada kolom tersebut tidak boleh kosong atau harus diisi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大丈夫届けてみせる僕は